Pengamatan minggu ke-1 praktik unit 1 tanaman kacang hijau. Seperti yang telah dijelaskan pada sesi penanaman bahwa penanaman kacang hijau dibagi menjadi 6 polybag dan satu polybag berisi 3 lubang di mana setiap lubang berisi 3 buah tanaman. Berikut adalah hari pertama pengamatan K1 K2 pada tempat tinggi. Kemudian K3 dan juga K4 berada di tempat rendah. Dan yang terakhir merupakan K5 dan K6 yang berada di posisi lembab. Ditemukan pada hari pertama kacang hijau yang disemai mulai tumbuh akar, baik pada tanaman K1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sebagai informasi tambahan bahwa seperti yang dijelaskan pada proses penanaman di mana tempat dibedakan menjadi 2 di tempat tinggi, 2 tempat rendah, 2 tempat lembab dengan tujuan agar dapat diamati apakah ada perbedaan ketika perlakuan di tempat yang berbeda. Pada hari kedua, K1 dan K2 ditemukan dalam kondisi berceceran. Setelah diamati, tidak terdapat sama sekali satupun di dalam masing-masing polybag K1 dan K2 bibit yang tersisa. Seperti pada gambar. Menurut analisa dari penulis, gejala-gejala tersebut disebabkan oleh OPT tikus. Hal ini diperkuat dengan argumen tempat tinggi tersebut merupakan tempat lalu lalang tikus di sekitar tempat pengamatan, dan di malam hari sempat terdengar suara gemuruh di K1 dan K2. Hari 5 pengamatan. Pada hari 5 pengamatan di sesi minggu pertama, semua tanaman baik K1, 2, 3, 4, 5, dan 6 telah tumbuh dengan baik. Daun dari masing-masing tanaman menjadi lebat. Untuk kasus dalam K1 dan K2 sebelumnya telah dikonfirmasi kepada tutor untuk melakukan penyulaman. Namun diperlukan penandaan antara batch pertama dan batch penyulaman. Berikut adalah hasil rekap dari pengamatan minggu pertama. Jadi dari 54 total bibit yang ditanam, yang hidup sebesar 20 dengan persentase keberhasilan adalah 37,03%. Dan hal ini disebabkan karena serangan tikus yang terjadi pada K1 dan juga K2. Sekian pengamatan dari sesi minggu pertama tanaman kacang hijau. Sampai jumpa.